Jenis dividen lain selain dividen saham yaitu dividen properti. Di sini si investor akan menerima properti dari atau berupa aset dari perusahaan sebagai ganti dari dividen kasnya. Di contohnya di sini ada PT XCJ tanggal 15 Maret mengumumkan akan membagikan dividen dalam bentuk surat berharga berupa surat berharga diterbitkan oleh PT PQR yang akan diklasifikasikan sebagai aset yang tersedia untuk diperdagangkan. Tanggal pendistribusian dividen adalah tanggal 10 April. Surat tersebut diperoleh seharga 500 juta. Pada saat pengumuman pembagian dividen dilakukan 15 Maret 2014. Nilai pasar wajarnya senilai 600 juta. Karena di sini kita menggunakan dividen properti, maka pengakuannya menggunakan dasar pengukurnya yaitu nilai wajar. Sehingga kalau sepertinya ada selisih antara nilai wajar dan nilai nominal si suatu berharga tersebut atau propertinya, itu akan diakui sebagai keuntungan atau kerugian yang nantinya akan dilaporkan di laporan laba rugi. Sehingga di tanggal 15 yaitu tanggal pengumuman ada penambahan investasi karena di sini jumlah dividen yang akan dibagikan 600 juta, sedangkan surat berharga yang diperolehnya itu 500 juta. Maka nanti ada penambahan investasi di debit 1 juta dan di kreditnya keuntungan serta adanya pengakuan penambahan properti dividen payable. Karena di sini si properti dividennya belum dibagikan, maka timbullah hutang. Di kreditnya ada saldo laba dan dividen tersebut nantinya akan dibayarkan di tanggal 10 April sehingga pada tanggal 10 April adanya pengurangan payable dan di kreditnya ada pengurangan investasi senilai 600 juta. Lalu untuk jenis yang kedua yaitu berkaitan dengan pencatatan akuntansi dividen scrip. Seperti yang tadi diketahui bahwa dividen scrip ini dimunculkan ketika perusahaan belum mempunyai dana yang cukup untuk memberikan dividen, sehingga si perusahaan memberikan promise atau surat perjanjian dengan investor bahwa dia akan membagikan dividen di kemudian hari. Karena di sini adanya surat perjanjian, maka biasanya kalau promise itu ada bunga yang terkandung di dalam surat tersebut, sehingga nanti meskipun penerimaan dividennya itu telah diterima oleh investor, tapi di sisi lain investor juga menerima keuntungan berupa bunga dari si dividen scrip tersebut. Untuk contohnya, jumlah dividen yang dibayarkan senilai 3 juta lembar saham. Lalu jangka waktu pembayarannya selama 3 bulan untuk harga per lembarnya Rp100 dan tingkat bunganya 10%. Untuk tanggal pengumuman kita menghitung pengakuan jumlah hutang dari dividen yang akan dibagikan yaitu 3 juta. Karena di sini jumlah lembarannya Rp100 per lembar, maka dikalikan dengan 3 juta lembar, maka diperolehlah 300 juta. Sedangkan tanggal pembayarannya, selain perusahaan membayarkan adanya hutang atau pelunasan hutang dividen kepada investor, dia juga harus membayar beban bunga kepada investor dari promise yang dipegang oleh investor senilai 10%. Sehingga biaya bunga yang dihasilkan dari promise itu senilai 300 juta dikalikan 10% dikali 3/12. Kenapa 3/12? Karena di sini jangka waktunya 3 bulan. Lalu yang selanjutnya ada dividen likuidasi. Untuk contohnya PT-nya mengeluarkan dividen kepada pemegang saham senilai 100 juta, lalu penyampaian pembagian dividen tersebut disertai dengan catatan bahwa pemegang saham bahwa si dividen yang dibagikan tersebut 60 kalau batiknya gitu si nolnya 60 jutanya berasal dari saldo laba dan sisanya diambil dari modal dan staf dulu ya. Selanjutnya karena di sini 60 miliar berasal dari saldo laba, maka sisanya masuk ke saham ke selisih ya. Karena sisanya diambil dari modal store, maka di jurnalnya di debitnya ada pengurangan saldo laba, lalu di kreditnya ada hutang dividen dan di debitnya selisihnya itu kita akui sebagai agio saham pengurang si tambahan modal store. Jumlahnya 40 juta.
Lalu di tanggal pembayaran, di debitnya ada pengurangan hutang, dividen karena si perusahaan membayar atas hutang dividen yang kemarin di tanggal deklarasi. Lalu di kreditnya ada cash. Nah, ini ada agio atau disagio di debitnya, boleh disagio. Lalu dividen. Di debitnya diperbaiki ya, jadinya disagio supaya tidak rancu antara disagio dan agio. Selanjutnya ada pemecahan saham. Di sini pemecahan saham atau biasa kita sering sebut dengan stock split, di mana di sini tujuan perusahaan memecah saham untuk memperbanyak jumlah investor dan untuk memperbanyak jumlah saham yang beredar sehingga sirkulasi perputaran uangnya lebih cepat. Contohnya di sini untuk stock split ini tidak mempengaruhi jumlah keseluruhan, tapi hanya mempengaruhi jumlah per lembarnya saja. Dengan adanya stock split ini, otomatis jumlah saham yang beredar itu akan semakin meningkat, tapi nilai total secara keseluruhannya itu akan sama. Contohnya, tadinya si perusahaan mengeluarkan 1000 lembar saham dengan harga 100 per lembar. Lalu si perusahaan melakukan stock split atau pemecahan saham yang tadinya 1000 per lembar itu harganya 100, karena dipecah menjadi 50 per lembar, otomatis lembarnya juga akan semakin meningkat. Tadinya 1000 menjadi 2000 karena ada penambahan 2 kali. Dan pada saat stock split ini tidak perlu dilakukan penjurnalan, hanya perusahaan melaksanakan pencatatan secara administratif saja bahwa jumlah saham yang beredar itu meningkat menjadi sekian lembar dan nominalnya pun berubah menjadi lebih kecil dibandingkan sebelum pemecahan saham atau stock split. Nah, untuk contohnya di sini ada perbandingan nilai ekuitas sebelum dan sudah pemecahan saham dan perbandingan 2:1. Ekuitas sebelum pemecahan saham itu memiliki modal saham biasa senilai 2 juta lembar pada harga 12.000 per lembar, sehingga jumlahnya senilai 24 miliar dengan saldo labanya 5 juta dan totalnya menjadi 29 miliar. Setelah pemecahan saham ini kan menjadi dirubah sih, kalau dipecah otomatis nilai nominalnya menjadi kecil, tapi nilai jumlah lembaran sahamnya menjadi lebih besar sehingga jumlah modalnya menjadi 4 juta lembar dan harganya itu menjadi lebih kecil 6.000 per lembar. Sedangkan untuk totalnya itu sama saja. Sehingga untuk di pemecahan saham ini sangat menguntungkan perusahaan karena di situ perusahaan bisa lebih aktif untuk memperdagangkan jumlah lembaran sahamnya kepada calon investor, sehingga jika kita memiliki dana yang tidak terlalu banyak bisa untuk membeli sekian lot dari jumlah saham yang ditawarkan karena harga lembaran juga lebih murah dibandingkan sebelum dipecah.